Salam jumpa sahabat, kami dari kelompok 6, akan menyajikan materi pada mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan Dasar, yang dibimbing oleh dosen, Dr. Yuyun Elizabeth Patras MPD. Materi yang dibahas berkenaan dengan manajemen organisasi, dan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Selamat menyimak. Dalam suatu organisasi, dibutuhkan kepemimpinan yang mampu memanage dan mengelola agar tujuan organisasi tercapai. Pemimpin harus mampu memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki, serta selalu mengedepankan konsep dan aturan yang berlaku dalam ilmu manajemen. Menurut Stoner dan kawan-kawan, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, maka suatu organisasi harus memiliki pemimpin dan mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat, serta dapat melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam menjalankan tugasnya dalam organisasi. Dengan manajemen kepemimpinan yang baik, maka tujuan organisasi akan dapat tercapai dengan lebih baik. Berikut implementasi manajemen organisasi di sekolah, yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai wujud manajemen kepemimpinan, seperti menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah. Selanjutnya membuat perencanaan program sekolah, seperti membuat rencana kerja tahunan, rencana pengembangan kurikulum, dan rencana kegiatan ekstrakurikuler. Berikutnya pengaturan struktur organisasi. Dan yang terakhir adalah mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Itulah beberapa contoh yang dapat dilakukan sebagai pemimpin organisasi di sekolah. Selanjutnya manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat yaitu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, serta publiknya pada khususnya, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan. Manajemen hubungan dengan masyarakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan hubungan masyarakat. Tujuan dari hubungan antara sekolah dan masyarakat berdasarkan observasi Yadin dan kawan-kawan. 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. 2. Berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan. 3. Mengembangkan program-program ke arah yang lebih maju. Disinilah fungsi pokok dari humas dalam menarik simpati dari masyarakat, sehingga dapat meningkatkan hubungan yang bersifat mutualisme antara sekolahan dan masyarakat. Selanjutnya, hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Secara umum sekolah dengan masyarakat terlibat dua hubungan. Pertama, hubungan institusional yang meliputi hubungan kerjasama antar sekolah, puskesmas, ataupun kepolisian. Kemudian hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua hubungan edukatif, di mana terjadi hubungan kerjasama dalam mendidik peserta didik antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adapun faktor yang mendukung hubungan masyarakat antara lain. Pertama, adanya program dan perencanaan yang sistematis. Kedua, tersedia basis dokumentasi yang lengkap. Ketiga, tersedia tenaga ahli, terampil dan alat sarana serta dana yang memadai. Keempat, kondisi organisasi sekolah. Dan yang terakhir, manfaat dari diadakannya hubungan sekolah dengan masyarakat. Berikut implementasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Kesimpulan, kepemimpinan mutlak diperlukan dalam suatu organisasi. Maju tidaknya organisasi tergantung dari pemimpinnya. Dalam sebuah kepemimpinan organisasi, dibutuhkan karakter pemimpin yang kuat ditunjang dengan prinsip kepemimpinan yang baik dan benar. Karakter dan prinsip kepemimpinan tersebut kemudian diimplementasikan oleh seluruh anggota, sehingga akan terbentuk iklim kepemimpinan. Iklim kepemimpinan semacam inilah yang akan menjalankan roda manajemen mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling secara efektif. Dengan demikian,
maka pencapaian tujuan organisasi akan terlaksana dengan hasil baik secara efektif dan efisien. Sekolah sebagai suatu sistem terbuka merupakan lembaga yang tidak pernah lepas dari pengaruh lingkungan dan masyarakat. Hal ini berimplikasi bahwa sekolah harus menjalin kerjasama dengan lingkungannya agar tetap eksis dan bertahan di tengah masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4-6, yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi.